Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Indonesia, sebuah nama yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan doa. Indonesia bukan sekedar tanah tempat kita berpijak, tetapi jiwa, identitas, dan rumah bagi jutaan harapan. Nasionalisme, cinta kepada Indonesia telah terbukti menjadi kekuatan besar. Ia membuat pemuda berani mengangkat bambu runcing melawan senapan. Ia membuat seorang ibu rela melepas anaknya ke medan perang dengan doa di bibir dan air mata di mata. Nasionalisme yang akhirnya melahirkan kemerdekaan. Namun hari ini, tantangan nasionalisme bukan lagi peluru atau penjajahan. Tantangan kita jauh lebih halus, tapi tidak kalah berbahaya. Sebuah mentalitas yang diam-diam tumbuh di sekitar kita, sebuah sikap yang dikenal dengan nama Gerakan Kabur Aja Dulu. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya. Sebuah kegelisahan warga negara Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air untuk mencari peluang di negeri lain. Berpikir untuk pindah ke luar negeri apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Udah kabur aja dulu ke Jerman, di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan. Apa itu gerakan kabur aja dulu? Ini bukan soal organisasi, tidak ada ketua dan tidak ada bendera. Tapi ia nyata, ia hidup di sekitar kita, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri. Saat ekonomi sulit ada yang berkata, sudahlah cari aman aja, pakai produk asing aja. Saat politik ricuh, akan ada yang memilih diam. Lebih baik gak usah ikut campur, kabur aja dulu. Bahkan ada yang lebih bangga meninggalkan tanah air, tapi lupa berkontribusi untuk bangsanya sendiri. Inilah wajah nasionalisme palsu. Nasionalisme yang hanya ada ketika di kondisi nyaman, tapi hilang saat ujian datang. Lalu apa yang terjadi jika gerakan kabur aja dulu terus dibiarkan? Satu demi satu, rasa memiliki bangsa akan hilang. Kita tidak lagi peduli dengan negeri sendiri. Kita hanya jadi penonton, menyaksikan negeri ini berjalan tanpa arah. Dan perlahan, Indonesia bukan runtuh karena serangan dari luar, tapi karena anak-anaknya sendiri yang memilih untuk lari. Bayangkan, kalau dulu para pejuang juga berkata, kabur aja dulu. Apakah kita masih bisa merasakan merdeka hari ini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme ala kabur aja dulu jelas bukan nasionalisme sejati. Nasionalisme sejati adalah keberanian untuk tetap berdiri, meski keadaan tidak mudah. Nasionalisme berarti berani hadir, meski situasi tidak selalu menguntungkan. Ia berarti mencintai negeri ini, bahkan ketika penuh masalah.
karena cinta sejati tidak mengenal syarat kenyamanan. Kita sering bertanya, apa yang negara berikan pada kita? Namun, kita juga jarang bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia? Padahal, bangsa ini hanya bisa kuat kalau kita ikut menguatkannya. Kita tidak diminta lagi untuk mengangkat senjata. Nasionalisme hari ini diwujudkan dengan hal sederhana. Bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan kebebasan kita untuk kebaikan bersama. Generasi muda tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus berani peduli, berani berkontribusi, karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal-hal kecil. Bangga pada produk dan karya bangsa, seperti belanja produk lokal dan dukung UMKM. Yang kedua, berani peduli. Jangan diam ketika melihat masalah sosial. Yang ketiga, gunakanlah hak suara. Sekecil apapun itu, suara kita menentukan arah bangsa ini. Yang keempat, jaga persatuan. Karena bangsa ini bisa berdiri kuat hanya jika kita berdiri bersama. Indonesia tidak butuh generasi yang suka kabur. Indonesia butuh generasi yang berani hadir. Jadi, mari kita buktikan nasionalisme kita. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Gerakan Kabur Aja Dulu mengingatkan kita agar menghadapi tantangan, bukan menghindarinya. Demi kemajuan bangsa Indonesia. Bangsa ini tidak butuh generasi yang lari dari masalah. Bangsa ini butuh generasi yang berani menghadapi masalah, sekecil apapun langkahnya. Karena nasionalisme bukan hanya soal mencintai tanah air ketika nyaman, Tapi tetap setia meski dalam keadaan penuh tantangan. Kami bukan generasi yang kabur. Kami generasi yang berani menghadapi tantangan. Kami generasi yang menjadikan nasionalisme sebagai aksi nyata, bukan sekadar kata. Karena kami adalah generasi yang akan menjaga, merawat, dan membesarkan Indonesia.